Gregorius Ronald Tanur, anak dari politikus PKB yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah gambaran sebagian besar masyarakat Indonesia melihat berita ini. Kok bisa sih seorang terdakwa yang sudah divonis hukuman tiba-tiba saja dibebaskan? Alasannya juga nggak masuk akal. Katanya hakim tidak menemukan bukti yang meyakinkan kalau terdakwa ini bersalah. Tapi kok bisa-bisanya sih tidak menemukan bukti? Padahal kan semua rekaman CCTV dan beberapa video menunjukkan semua perbuatannya. Duh, Paman Hakim, coba deh lihat lebih jelas dan detail lagi. Jangan kayak Sobat Otan yang punya pandangan kabur alias rabun. Kalian pernah dengar istilah rabun ayam gak sih? Itu loh, penglihatan kita akan kabur saat senja atau malam hari. Tapi ternyata istilah ini memang benar adanya. Ya kan Sob? Memang betul Tan, salah satunya adalah aku, si ayam. Makanya jangan heran kalau rabun senja dinamakan juga sebagai rabun ayam. Karena saat senja, penglihatanku menurun dan pandanganku sudah tidak jelas alias rabun. Hal ini dikarenakan mataku memiliki sel kerucut yang kurang berkembang, sehingga tidak sensitif terhadap cahaya yang sedikit. Kondisi ini membuat penglihatanku menjadi terganggu. Makanya saat senja, aku lebih memilih untuk bertengger di atas pohon. Tujuannya apalagi kalau untuk menghindar dari serangan predator. Otan jadi curiga deh. Jangan-jangan Pak Hakim mengecek semua bukti-bukti ini saat senja kali ya? Jadi kurang jelas terlihat tuh. Tenang, gak usah panik. Mata siamang albino ini memang seperti ini kok. Sama seperti ayam, siamang albino juga memiliki kelemahan pada matanya. Jadi jangan suruh Sobat Otan ini ikut bantu cek bukti-bukti video yang ada ya. Karena salah-salah bisa kacau. Oh iya, ada yang tahu gak sih kenapa bola mata Sobat Otan ini gak bisa diam? Coba kasih paham Sob. Begini Tan, tak hanya mataku, tapi mata hewan albino lain juga tidak memiliki kemampuan untuk mengatur masuknya cahaya. Ini terjadi karena kurangnya pigmen pada mata kami, sehingga cahaya yang masuk jadi berlebih. Makanya jangan heran ya kalau mataku ini bisa mengalami rabun jauh ataupun dekat. Tapi walau begitu, mereka tetap bisa menemukan makanannya dengan mudah kok. Caranya bukan dengan melihat, tapi lebih menggunakan indera penciuman dan perabanya yang ciamik. Sob, ingat ya, kalau ada undangan untuk mengecek barang bukti, jangan diterima. Tapi kalau undangan makan, boleh ajak Otan sekalian. Gak cuma ayam dan siamang albino saja, tapi ada juga hewan di sekitar kita yang memiliki penglihatan buruk. Nah, ini dia yang kita cari. Siapa lagi kalau bukan si kucing? Faktanya, mata kucing mengalami rabun jauh loh. Apa ya Sob? Aku memang tidak bisa fokus pada objek yang jauh Tan. Jadi kalau mau melihat yang lebih jelas, aku harus lebih mendekat. Nah, kalau perbandingannya dengan manusia, aku harus melihat 5 kali lebih dekat agar bisa nampak dengan jelas. Wah, so pasti tuh kamu gak akan bisa jadi asisten pribadi Pak Hakim. Karena yang A bisa dibilang B, begitupun sebaliknya. Dan ini tentu sangat berbahaya dan bisa merugikan orang lain. Terus, apalagi nih keunikan dari mata kamu Sob? Selain rabun, aku juga termasuk hewan yang buta warna Tan. Jadi biasanya untuk membedakan mana makanan dan mana yang bukan, aku mengandalkan indera penciumanku. Otan tambahin ya, mitosnya Sobat Otan ini bisa melihat makhluk tak kasat mata loh. Apa iya Sob? Kalau bisa, sekalian cek kodam Otan dong.
ternyata nggak cuma hukum aja nih yang bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tapi ternyata Sobat Otan ini juga nggak kebal tuh sama yang tajam-tajam. Walaupun ia bukan pejabat apalagi anggota dewan. Sudah tahu kan ia siapa? Yaps, benar. Ia adalah Siput. Sob, coba kasih paham. Kenapa tadi Otan menyebut kamu tahan terhadap yang tajam-tajam? Tajam yang bisa kukendalikan adalah benda, Tan, bukan hukum yang dilakukan oleh oknum. Coba perhatikan baik-baik ya teman. Aku bisa melewati cutter yang tajam ini tanpa tergores apalagi terluka. Benar-benar kebal hukum kamu, Sob. Kebal terhadap benda tajam maksud Otan. Bukan sulap, bukan sihir. Aku bisa melakukan ini karena memiliki lendir yang selalu melindungi tubuhku. Lendir ini membantu mengurangi gesekan antara kulit dengan permukaan yang tajam tanpa harus merasakan sakit. Lendir ini sebenarnya dihasilkan untuk memudahkanku saat berjalan, Tan. Jadi saat otot-otot perutku berkontraksi, aku bisa menggerakkan tubuhku saat meluncur di atas lendir ini. Dan yang menariknya lagi, ternyata Sobat Otan ini tidak memiliki saraf yang sensitif terhadap rasa sakit loh. Tapi mudah-mudahan saja kamu sensitif terhadap rasa keadilan, seperti Paman Hakim yang satu ini. Di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan... Nah, kalau hakim yang ini sih udah pasti disupport sama netizen. Karena menurut pengamat hukum, keputusan yang diambil sudah sangat tepat. Mantap deh Pak Hakim, bisa melihat satu kasus perkara dengan mata yang tajam. Jadi nggak ada deh tuh istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. BTW, ketajaman mata Pak Hakim melihat kasus ini sama seperti mata Sobat Otan yang juga tajam. Contohnya kayak yang satu ini nih, punya penglihatan super saat di udara. Untuk sobat yang satu ini, Otan rekomen deh buat bantu-bantu Pak Hakim untuk melihat bukti-bukti. Ya kan Sob? Penglihatanku ini memang sangat tajam dan fokus, Tan. Karena ini sangat penting bagiku, terutama untuk menentukan penerbangan yang aman. Visibilitas yang baik juga bisa membantuku untuk bernavigasi serta menemukan makanan saat terbang. Oh iya, mataku ini memiliki otot yang dapat mengubah bentuk lensa mata loh. Jadi kalau untuk penglihatan gak usah diragukan lagi ya. Iya deh iya. Otan tahu kok kalau kamu juga memiliki bidang pandang hingga 340 derajat. Jadi secara nggak langsung, burung ini bisa melihat hampir semua hal di sekitar tanpa harus menoleh. Bukan begitu Sob? Gak cuma itu saja Tan, aku juga memiliki jarak pandang yang sangat baik hingga beberapa kilometer. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, aku bisa langsung tahu Tan. Wah kalau ini sih fix. Kamu bisa langsung jadi asistennya Pak Hakim untuk membantu melihat kasus dari sudut pandang yang luas dan tajam. Mantul! Tenang. Walau matanya terlihat berputar-putar, tapi sebenarnya Sobat Otan ini memiliki kemampuan penglihatan yang super kece. Jadi gak bakalan pusing deh tuh kalau melihat kasus-kasus perkara yang rumit. Hai Otan dan teman-teman, perkenalkan aku adalah Chameleon, si pemilik mata super. Mataku ini bisa berputar secara independen dan tidak bersamaan loh. Aku bisa mengamati dua adegan yang berbeda secara terpisah. Tapi tenang, aku juga bisa menggabungkan dua gambar tersebut di dalam otakku kok. Jadi nggak bakal ada yang kelewat. Karena kemampuanku ini, aku memiliki sudut pandang yang lebih luas dari sobatku si merpati, yaitu 360 derajat. Jarak pandangku pun cukup jauh Tan, bisa mencapai 5 hingga 10 kilometer. Teman, kalau ketajaman mata Pak Hakim digunakan untuk keadilan, nah ketajaman mata Sobat Otan ini digunakan untuk membidik mangsa. Betul sekali Otan, saat menemukan mangsa, mataku otomatis akan terkunci pada objek.
Kemudian kepalaku akan sejajar dengan mangsa agar lebih fokus. Selain itu, aku juga bisa memperkirakan jarak mangsaku, Tan. Sehingga peluang untuk tidak berhasil sangat kecil. Widih, mantap dan tepat sasaran, Sob. Caramu membidik sama seperti Pak Hakim yang sedang memecahkan kasus. Tajam dan tepat sasaran. Kalian memang luar biasa. Selamat Hari Senin. Mana nih semangatnya? Gitu dong, menyala temanku. Awas ya kalau pada kendor, apalagi malas-malasan sekolah atau kerja. Gak malu apa sama sobat-sobat Otan yang kerjanya rajin luar biasa. Kayak kisah sobat Otan satu ini nih. Si pekerja keras yang suka bekerja sama dan pasti pantang menyerah. Ini dia si pemilik sayap ajaib, sang burung kolibri. Coba Sob, ceritakan seberapa berat kerja kerasmu. Haha, Otan bisa aja nih. Tapi memang aku ini terlahir sebagai burung pemakan nektar. Berbeda dengan burung-burung lain yang makanannya berlimpah. Nah, padahal mencari nektar bunga itu sulit sekali. Aku harus terbang menjelajah ke seluruh penjuru mencari di mana bunga-bunga tumbuh. Kalaupun ketemu, di setiap kuntum bunga hanya ada sedikit sekali nektar kan? Tapi beruntung, aku punya sayap yang kuat bekerja keras. Untuk mendapatkan setetes nektar, aku harus mengepak sayapku 50 kali per detik agar terbangku bisa melayang seperti diam di udara. Hah? 50 kali per detik? Pantes aja sayapmu kelihatan seperti baling-baling helikopter. Terlalu cepat kepakannya. Tapi pasti kamu butuh seharian kan untuk mencari nektar dari ratusan kuntum bunga? Ya begitulah Tan, tapi aku tidak pernah mengeluh. Yang aku tahu, kerja kerasku ini pasti akan berbuah manis. Yang penting jangan menyerah. Cakep, itu baru semangat hari Senin. Oh iya, terus cara kamu mendapatkan nektarnya bagaimana Sob? Oh soal itu aku juga masih harus bekerja keras Tan. Aku harus menjilati dengan cepat sebelum sayapku kelelahan. Aku bisa menjilati nektarnya 10 hingga 15 kali per detik. Tapi tetap saja itu tidak cukup. Aku harus berpindah ke ratusan bunga lain untuk mengenyangkan perutku. Dalam sehari aku butuh makan hingga separuh berat badanku. Banyak kan Tan? Makanya setiap hari aku hanya sibuk terbang ribuan kepakan dan berpindah berkilo-kilometer hanya untuk urusan makan. Wah Sob, hanya demi sesuap nektar perjuanganmu sehari betul-betul luar biasa. Mandi rumah jangan mau kalah ya sama semangat si kolibri ini. Nah berikutnya, Otan mau ngenalin si kecil yang semangatnya luar biasa besar. Hei semut, lagi sibuk ngapain nih sekarang? Biasa Tan, kami para semut pekerja sudah pasti setiap hari punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Oh ya, banyak pekerjaan. Emang apa aja Sob pekerjaanmu? Jadi di koloni atau kelompokku ini, kami punya tugas masing-masing Tan. Kebanyakan pekerjaannya adalah mencari sumber makanan. Kami kan harus memberi makan 50.000 hingga 500.000 anggota kelompokku. Wah, banyak banget Sob anggotanya. Nah, pencarian makanannya dimulai dari semut-semut penjelajah yang menyebar ke seluruh penjuru. Seperti tugasku sekarang ini. Berarti mata kamu jeli banget ya Sob, sampai bisa menemukan makanan di tengah hutan luas begini. Eits, jangan salah Tan. Penglihatanku ini buruk. Jadi bisa dibilang aku melihat bukan dengan mata, tapi menggunakan antena ini. Jadi antena ini berfungsi sebagai indera perasa.
aku bisa menemukan temanku, bau musuh, hingga mencari di mana makanannya berada mengandalkan antena ini. Tapi ya aku harus berjalan berkilo-kilometer dulu. Bisa menyusuri tanah, bisa masuk ke lubang-lubang, dan bisa juga menaiki pepohonan. Kalau sudah ketemu makanannya, aku juga tidak akan serakah makan sendiri, Tan. Apalagi kalau dapat makanannya besar dan berat. Aku akan kembali dulu ke sarang untuk meminta bantuan teman-temanku mengambil. Lah, udah jauh-jauh pergi malah kembali. Tapi Sob, kok bisa kamu kembali ke sarangmu gak nyasar? Tubuh sekecil itu menjelajah di hutan seluas ini loh. Aman itu, Tan. Selama perjalananku, aku meninggalkan jejak berupa aroma. Jadi aku bisa kembali ke sarangku ya mengikuti aroma ini. Hei teman-teman, aku sudah menemukan makanan. Bentar ya, Tan, aku meeting dulu. Gaya banget sih Sob, ada meeting-meeting segala. Kayak orang kantoran aja. Oke, rencana sudah matang. Pasukan angkut juga sudah berkumpul. Sekarang kita angkat makanannya. Keren. Oh iya, Otan tahu nih. Makanan yang kamu cari pasti yang manis-manis kan? Kayak kata pepatah, ada gula, ada semut, ada Otan yang paling imut. Hehe, kata siapa, Tan? Semut hanya makan gula. Nih ya, aku kasih tahu. Kami memang suka gula karena jadi sumber tenaga kami. Tapi sejatinya kami ini pemakan segala. Tadi kami bisa makan apapun, Tan. Mulai dari serangga kecil hingga bangkai hewan besar seperti temuanku ini. Wow, kamu yakin mau angkat kadal sebesar ini? Jelas yakin, Tan. Seekor semut saja kan bisa mengangkat beban berkali lipat berat tubuhnya sendiri. Jadi pekerjaan angkat-angkat seberat apapun sudah pasti bisa tuntas kami kerjakan deh. Berat sama dipikul, ringan sama dicincing adalah moto hidup kami. Gini nih yang patut dicontoh. Kerja sama. Kerja keras sama-sama. Nanti kan pekerjaan jadi ringan. Tapi ada kalanya juga kami mengandalkan kekuatan gigitan kami untuk memotong, Tan. Aku punya taring capit yang bisa memotong daging loh. Jadi kami bisa membawanya sedikit demi sedikit. Kalau begini kami tidak perlu mengangkat berat beban. Akhirnya pekerjaan berat selesai juga. Ya udah, Tan, aku minum dulu ya. Oh iya, Otan lupa. Semut kan juga minum ya. Meskipun kecil, semut juga merasakan haus dan butuh air untuk hidup. Seperti layaknya manusia, teman. Nah tuh, dia minum embun di pohon, teman. Pemandangan jarang-jarang kan? Oh ya Sob, kalau Otan traktir kamu sirup mau nggak? Nih sirupnya ya. Selamat menikmati. Unik kan lihat semut-semut pesta sirup kayak gini? Mana pada anteng-anteng minumnya. Tapi ada pemandangan yang unik tuh teman. Ternyata beberapa jenis semut punya perut yang transparan. Tuh lihat, warna sirup yang dia minum terlihat jelas kan di perutnya. Ya udah deh, Otan kamu ganggu yang lagi anteng minum. Sob, kok diem aja? Hehehe, aku ngantuk, Tan. Semut tuh juga butuh tidur loh. Dalam sehari aku tuh bisa tidur 250 kali. Ya walaupun tidurku hanya 1 menit, tapi cukup untuk memulihkan tenagaku. Otan gak nyangka Sob, tidur kamu unik banget. Ya nggak apa-apa sih tidur siang sebentar, nanti biar semangat lagi kerjanya. Oh iya teman, ada fakta mencengangkan loh soal Sobat Otan ini. Menurut hasil penelitian, jumlah semut di dunia jauh melampaui jumlah seluruh manusia di seluruh muka bumi loh.
Kalau populasi manusia di dunia telah mencapai 8 miliar, populasi Sobat Totan kali ini diperkirakan ada 20.000 triliun. Banyak kan keluarga besarku, Tan? Lawong dari spesiesnya saja, semut di seluruh dunia ada 15.000 jenis. Tapi kami hanya berusia 6 minggu, Tan. Makanya ratu kami selalu menelurkan ribuan telur. Jadi tenang saja ya, semut tidak akan menuh-menuhin bumi kok. Hah? Masa iya, Sob? Tan, percaya nggak kalau aku juga sering kerja jadi foto model loh? Nih, lihat hasil fotoku. Wah, iya teman. Dengan teknik foto dibalik begitu, seolah-olah semut punya kemampuan mengangkat benda berat yang luar biasa ya. Kreatif. Selain itu, aku juga sering bekerja, tapi bukan untuk ratuku, melainkan untuk anak-anak kumbang ini, Tan. Kok bisa, Sob? Jadi mereka akan mengeluarkan cairan yang sangat bermanfaat untukku. Sebagai gantinya, aku akan menjaga mereka dari ancaman pemangsanya. Ya, hitung-hitung jadi security, Tan. Ini berarti kamu kerja sambilan dong ya? Nah, terus itu kenapa ada semut yang hinggap di bunga-bunga? Oh iya, Tan. Kami kan juga makan nektar bunga. Dan pekerjaanku ini akan saling menguntungkan. Aku akan mendapatkan nektar untuk makananku. Sementara si bunganya akan aku bantu penyerbukannya. Karena serbuk sari yang menempel di tubuhku akan ikut kemanapun aku pergi. Tapi ada kalanya juga niat baik ini malah jadi petaka untuk kami, Tan. Misalnya kalau ketemu si bunga pemangsa ini. Wah, iya Sob. Itu kan Venus flytrap, makanan pemakan serangga. Kalau sudah terjebak di situ, pupus sudah harapan untuk melepaskan diri. Nah, selain semut, ada juga nih Sobat Totan yang gak kalah rajin kalau soal bekerja. Ya, dia adalah si berang-berang. Tapi kelakuan kerjaan Sobat Totan yang satu ini, hobinya membangun bendungan. Jadi, berang-berang adalah hewan pengerat yang semi akuatik, teman. Mereka lebih sering tinggal di air. Nah, bendungan ini dibuat untuk dijadikan tempat tinggalnya. Caranya nggak lain nggak bukan dengan memotong pohon dengan giginya. Wah, kalau ini si Otan harus bilang salut sih. Setelah ranting atau batang kayu terpotong, berang-berang lalu menyusun kayunya menjadi penahan air. Jadilah bendungan pribadi. Jangan lupa kasih alamat ya, Sob.